Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini kami dari kelompok PSTIC dengan saya Fahri Ramadan Subur dan dua teman saya yaitu Nabila Alia Putri dan Farel Raditya. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang Docker dan juga Kubernetes beserta demonstrasinya. Ya, jadi yang kita ingin bahas di sini ada daftar isi. Yang pertama itu apa itu Docker, terus komponen utama Docker. Yang ketiga ada arsitektur Docker, terus ada cara kerja Docker, terus keunggulan dan kekurangan, terus ada kasus penggunaan nyata, kesimpulan dan rekomendasi, dan yang terakhir ada demo atau demonstrasinya. Untuk materi ini akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh rekan saya, Nabila Alia Putri. Jadi Docker adalah sebuah platform open source yang digunakan untuk membuat, mengemas, mendistribusikan, dan menjalankan aplikasi di dalam kontainer. Nah, kontainer ini berfungsi seperti kotak ringan yang berisi semua yang dibutuhkan aplikasi untuk berjalan seperti kode pustaka, dependensi, konfigurasi, sehingga aplikasi bisa dijalankan di berbagai lingkungan tanpa masalah perbedaan sistem. Lalu terdapat komponen utama dari Docker, terdapat 3. Yang pertama itu Docker Engine. Ini merupakan software inti yang menjalankan dan mengelola kontainer. Nah, Docker Engine ini terdiri dari 3, yaitu Docker Daemon, yaitu backend service yang mengeksekusi perintah. Lalu ada Docker API, antarmuka komunikasi. Lalu ada Docker CLI, yaitu Command Line Interface. Selanjutnya yang kedua terdapat Docker Image, yaitu template read-only yang berisi aplikasi dependensi. Lalu bisa dibuat sendiri menggunakan Docker file atau diunduh dari Docker Hub. Yang ketiga terdapat Docker Container, yaitu instant image yang berjalan. Dan kontainer bisa dijalankan, dihentikan, dipindahkan, atau dihapus. Lalu terdapat arsitektur Docker. Di sini terdapat 4 arsitektur Docker. Yang pertama itu ada client. Ini merupakan tempat user menjalankan perintah seperti Docker build dan Docker run. Lalu yang kedua terdapat Docker daemon, yaitu service di background yang mengelola kontainer. Yang ketiga terdapat registry, yaitu tempat menyimpan image, misalnya Docker Hub. Lalu terdapat host, mesin atau laptop atau server, tempat daemon dan kontainer ini berjalan. Lalu terdapat sedikit gambaran alur dari Docker sendiri, yaitu user ke Docker CLI, lalu ke Docker daemon, ke image dan kontainer. Lalu terdapat cara kerja Docker. Yang pertama itu developer menulis Docker file. Di sini kita menulis definisi dari aplikasinya. Lalu dijalankan dengan Docker build untuk menghasilkan image. Lalu dijalankan dengan Docker run untuk kontainer dibuat dari image. Lalu kontainer berjalan secara independen, bisa dipindah ke server lain tanpa instalasi ulang. Nah, contoh nyata dari penggunaan tanpa Docker itu merupakan instalasi manual Node.js, library, dan konfigurasi environment. Lalu ada juga contoh nyata dari penggunaan Docker, yaitu cukup menjalankan Docker run Node 18 langsung siap dipakai. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya itu ada keunggulan dan kekurangan. Jadi yang pertama keunggulan.
Jadi keunggulannya itu yang pertama ada ringan, ya, startup dalam hitungan detik, terus juga portable, dijalankan di laptop, server, atau cloud dengan hasil yang sama. Terus ada konsistensi, itu hilangkan masalah, works on my machine. Terus ada skalabilitas, ya, mudah diintegrasikan dengan Kubernetes untuk skala besar. Terus yang terakhir ada ekosistem luas, yaitu ribuan image siap pakai di Docker Hub. Nah, lalu di sini ada kekurangannya. Yang pertama itu ada keamanan. Ya, jadi semua kontainer berbagi kernel host. Nah, jadi ini rawan jika tidak diatur dengan benar. Terus ada kompleksitas manajemen. Untuk skala besar butuh orchestrator seperti Kubernetes. Lalu yang ketiga ada tidak cocok untuk GUI, heavy apps, ya, jadi dia lebih cocok untuk aplikasi server atau web. Nah, yang terakhir ada overhead jaringan jika kontainer saling berkomunikasi dalam jumlah besar. Di sini ada kasus penggunaan nyata. Yang pertama ada perusahaan besar seperti Netflix, Spotify, PayPal. Ya, jadi itu microservice berbasis kontainer. Terus ada startup, itu deploy cepat aplikasi web. Lalu yang selanjutnya ada data science. Jadi jalankan Jupyter Notebook dengan library Python tanpa ribet setup. Lalu ada CI/CD pipeline, itu otomatisasi build, test, deploy aplikasi. Terus yang terakhir ada edukasi, ya, mahasiswa bisa belajar coding dengan environment yang seragam. Jadi di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Jadi Docker ini adalah teknologi kontainerisasi yang membuat aplikasi lebih portable, konsisten, dan efisien. Jadi Docker ini sangat cocok untuk aplikasi yang berbasis web, terus ada microservice, dan juga cloud native application. Jadi rekomendasinya, jadi Docker ini bagus digunakan untuk development atau deployment modern, ya, untuk skala yang besar, dan juga dikombinasikan dengan Kubernetes atau Docker Swarm. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan demonstrasinya dengan teman kami, yaitu Farel Raditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Raditya, PM 2415061117. Kali ini saya akan memberikan demo mengenai memakai Kubernetes. Pertama, kita akan mengecek terlebih dahulu apakah Kubernetes sudah aktif atau belum di sini. Status ready. Oke, selanjutnya kita akan membuat deployment terlebih dahulu. Pod berisi kontainer Nginx. Oke, di sini terlihat bahwa di pods kita sudah mendeploy Nginx dan statusnya running. Selanjutnya kita akan membuat service dapat diakses dari browser. Baik, selanjutnya kita jalankan selanjutnya, yaitu dia menambah pod menjadi 2 dengan status keduanya running.
Ya mungkin itu saja yang dapat saya demokan pada kesempatan kali ini untuk Kubernetes.